Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita ketemu lagi dalam mata kuliah akuntansi biaya. Masih dalam siklus akuntansi biaya dan pelaporan harga pokok untuk bagian kedua. Baiklah. Nah, seperti kita ketahui bahwa laporan keuangan ya, yang dibuat laporan keuangan terdiri dari laporan raca, laba rugi, perubahan modal, dan arus kas. Nah, sekarang kita lihat bagaimana laporan laba rugi supaya kita lebih jelas perbandingannya antara laporan laba rugi perusahaan dagang dengan perusahaan manufaktur. Perusahaan jenisnya ada perusahaan keuangan, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Perusahaan dagang hanya membeli barang, dipajang, dan dijual kegiatannya. Ya. Adapun laporan manufaktur, ya, perusahaan manufaktur yaitu membeli bahan baku, diproses menjadi barang jadi, baru dijual. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi, di mana prosesnya tadi laporan keuangan terdiri dari neraca, laba rugi, ini harus diingat, neraca, laba rugi, perubahan modal, dan arus kas. Penyajian laporan laba rugi perusahaan dagang akan berbeda dengan perusahaan manufaktur karena kegiatannya juga berbeda. Baik perusahaan yang memproduksi atas dasar pesanan maupun perusahaan yang melakukan produksinya untuk persediaan atau produksi massal. Baiklah, selanjutnya. Nah, di sini tekankan lagi, kegiatan perusahaan dagang berupa pembelian barang dagangan dari perusahaan lain dan penjualan dagangan tersebut kepada konsumen atau kepada perusahaan lain. Kan pembelinya bisa konsumen atau perusahaan yang lain. Nah, kegiatan perusahaan manufaktur terdiri dari pengolahan bahan baku menjadi produk jadi dan penjualan produk jadi tersebut kepada konsumen atau perusahaan yang lain, sama ya. Kalau dijualnya bisa langsung konsumen atau kepada perusahaan yang lain. Nah, itulah perbedaan yang mendasar antara perusahaan dagang dengan perusahaan manufaktur. Nah, kita lanjutkan. Ini adalah contoh dari laporan laba rugi untuk perusahaan dagang. Karena perusahaan dagang kegiatannya yaitu membeli barang dari pihak lain, ya, lalu dipajang dan dijual langsung kepada konsumen maupun kepada perusahaan yang lain. Di mana pada akhir periode akuntansi dia membuat laporan laba ruginya akan seperti ini. Ini contohnya ya, ilustrasinya contohnya. 1. Pendapatan penjualan selama periode tersebut, di sini tertulis 500.000. Nah, kos penjualannya kita hitung dari persediaan awalnya berapa. Dalam periode tersebut persediaan awalnya berapa? Di sini tertulis 25.000. Lalu pembelian selama periode tersebut adalah 290.000. Nah, lalu kos barang yang tersedia untuk dijual, nah,
persediaan awal ditambah pembelian barang selama periode tersebut dijumlahkan 315.000. Namun pada akhir periode masih tersisa barang tersebut sebesar 20.000. Coba diperhatikan. Sehingga kos penjualannya adalah 295.000. Ya. Laba bruto pendapatan penjualan 500, sementara kos penjualan tadi sudah ditemukan 295.000. Sehingga ada di situ laba bruto 205.000. Laba bruto, laba kotornya. Lalu bagaimana dengan biaya yang lainnya? Di sini biaya usaha, biaya administrasi dan umum. Ya. Biaya administrasi dan umum. Itu biasanya biaya administrasi dan biaya personil, biaya pegawai atau pelayan, ya, biaya personil. Di sini tertulis 56.000. Sementara biaya pemasarannya adalah 75.000 sehingga berjumlah 131.000. Jumlah tersebut akan mengurangi laba dari bruto tersebut. Sehingga laba bersih usaha 74.000. Ya. Namun sebuah perusahaan dia akan juga memperoleh pendapatan atau kewajiban-kewajiban, ya, atau biaya-biaya yang harus dia keluarkan di luar penjualan barang, pembelian dan penjualan barang tersebut di atas. Contohnya di sini pendapatan di luar usaha adalah 7.000. Pendapatan di luar usaha adalah pendapatan yang diperoleh bukan dari penjualan barang. Ya. Contohnya, suatu perusahaan mempunyai gedung yang bertingkat, misalkan 5 tingkat. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dia jadikan tempat usahanya. Namun tingkat 4 dan tingkat 5-nya dia sewakan. Contoh ya, dia sewakan. Pendapatan menyewakan gedung tersebut itu merupakan pendapatan di luar usaha. Karena usaha pokoknya adalah dagang. Yang selanjutnya adalah biaya di luar usaha. Biaya-biaya yang dikeluarkan di luar usahanya, yaitu yang tidak ada kaitannya dengan pembelian dan penjualan barang. Contohnya adalah iuran ya, atau distribusi, seperti untuk iuran kebersihan, sampah, partisipasi lingkungan. Nah, itulah biaya-biaya di luar usaha. Ini contohnya seperti itu. Ya. Di sini tertulis 4.000. Sehingga bersihnya pendapatan di luar usaha dikurangi dengan biaya di luar usaha adalah 4.000. Adalah 3.000. Ya. Biaya di luar usahanya 4.000, sehingga bersihnya 3.000. Ini akan menambah. Kan di sini kebetulan contohnya pendapatannya lebih besar daripada pengeluarannya, menambah kepada laba bersih usaha tersebut. Sehingga jadilah laba bersih sebelum pajak. Di sini contohkan, ya, dituliskan di 77.000. Itu laba bersih sebelum pajak. Dan kewajiban pajak penghasilan di sini contohkan 35%. Setelah dihitung 35% adalah 26.950. Ya. Laba bersih sebelum pajak 77.000 dikurangi 26.950, maka laba bersih setelah pajaknya adalah 50.050 rupiah.
Ini sekedar contoh laporan laba rugi yang dibuat oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan. Ya, dalam bidang perdagangan. Nah, baiklah, selanjutnya bagaimana dengan pendapatan laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur, di mana perusahaan tersebut membeli bahan baku, ya, lalu diproses menjadi barang jadi dan dijual. Ini kebetulan di contoh di sini yang paling atasnya tidak tertulis, yaitu yang paling atasnya adalah sama pendapatan penjualan dalam satu periodenya, yaitu 500.000. Di sini langsung pada kos penjualan aja. Nah, kos penjualan sama seperti tadi, diawali dengan persediaan awal produk jadi. Saat dia menghitung laba rugi untuk periode tersebut, persediaan awalnya di sini contohkan 25.000. Nah, lalu kos produksi. Nah, di sini persediaan awal produk dalam proses. Jadi, saat periode sebelumnya berakhir, karena perusahaan ini membeli bahan baku lalu diproses menjadi barang jadi. Saat periode itu selesai, ternyata masih ada barang yang dalam proses. Di sini dituliskan adalah 10.000. 10.000. Nah, itulah. Lalu, jadi persediaan awalnya barang yang jadi 25.000, sementara yang sedang dalam proses adalah 10.000. Ya. Lalu kita menghitung biaya produksi selama periode tersebut, yaitu dari biaya bahan baku 50.000, biaya tenaga kerjanya adalah 60.000, dan biaya overhead pabriknya sebesar 75.000. Ya. Sebesar 75.000. Sehingga biaya produksi dalam periode akuntansi tersebut, biaya produksinya, biaya pembuatan barangnya sebesar 185.000. Sebesar 185.000. Lalu kita jumlahkan dengan persediaan awal produk dalam proses itu 10.000. Sehingga jumlahnya adalah 195.000. Pada saat akhir periode akuntansi, pada saat akhir periode pembuatan laporan laba rugi tersebut, di sini masih tersisa persediaan akhir produk masih dalam proses. Itu yang belum jadi. Sehingga di situ marilah kita dikurangkan jadi 195.000 dikurang 15.000 adalah 180.000. Ini adalah semua kejadian dalam periode penghitungan laba rugi periode tersebut. Ya, di mana persediaan awal produk dalam proses 10.000, lalu selama periode tersebut kita membuat produk dengan biaya semuanya, kos produksinya 185.000. Namun, persediaan akhir produk dalam proses adalah 15.000. Yaitu produk yang belum jadi, ya, masih dalam proses. Sehingga bersih produk yang dihasilkan di situ adalah sebesar 180.000.
Dan di awal periode kita mempunyai persediaan awal produk jadi, ya, produk ada 25.000. Nah, kita lihat produk jadinya persediaan awalnya 25.000, lalu produk jadi pada periode tersebut adalah 180.000, ya. Maka kos produksi tersedia untuk dijual, biaya produksi untuk produk yang untuk dijual itu sebesar 205.000. Nah, ya, untuk dijual sudah sebelumnya. Persediaan akhir produk jadi karena penjualannya 205.000, sementara yang pada akhir periode tersebut produk yang sudah jadi 205 tersebut ternyata tidak terjual semuanya, sehingga bersisalah dalam periode tersebut sebesar 20.000. Nah, 20.000. Jadi yang dapat dijual, ya, yang dijual dalam periode tersebut adalah 185.000. Nah, kita pahami di sini. Angka 185.000 tersebut dimulai dari persediaan awal, sisa produk jadi yang belum terjual pada periode sebelumnya, ya, merupakan persediaan awal dari periode selanjutnya sebesar 25.000. Nah, lalu ditambah dengan produk yang masih dalam proses itu sebesar 10.000. Lalu dalam periode tersebut kita membuat produk sebesar 185.000, sehingga produk jadi pada saat itu adalah 195.000. Namun di akhir periode produk yang 195.000 itu tersisa 15.000, sehingga barang yang dijualnya sebesar 195 kurang 15.000 ada 180.000. 180.000. Kos produk 180.000. Ditambah produk awalnya 25.000, maka di sini 205.000 adalah kos produk yang tersedia untuk dijual. Bisa dipahami mungkin ya. Saat penjualan, ternyata yang laku dijual adalah barang dari 225.000 itu ternyata tersisa 20.000, sehingga penjualannya adalah 185.000. Itulah kos produknya, kos penjualannya 185.000. Jadi laba kotor yang diperoleh oleh perusahaan tersebut adalah, pertama kita lihat, karena di sini tidak terlihat di jumlah penjualannya itu 500 ya, 500.000. 500.000 dikurang 125.000, maka selisihnya 315.000 itu merupakan laba kotor atau laba bruto dari perusahaan tersebut untuk produknya. Sekarang kita menghitung biaya lainnya, itu biaya usaha. Biaya usaha terdiri dari biaya administrasi dan umum. Kita jumlahkan di sini, biaya administrasi dan umum ada 231.000. Biasanya biaya administrasi dan umum itu biaya kesekretariatan, alat-alat tulis kantor, biaya personil, ya, dan biaya operasional, biaya personil, dan untuk ATK, ya, biaya untuk keperluan kantor.
biaya personil, gaji para karyawannya, operasional, pembelian untuk akomodasi, pembelian bensin, pembelian apa semua sebesar 231.000. Maka laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan tersebut adalah 315.000 dikurangi 231.000 berjumlah 84.000. Sama ini untuk dengan perusahaan di contoh sebelumnya. Di sini ada pendapatan di luar usaha. Nah, adapun pendapatan di luar usaha ini kalau ada, kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Pendapatan di luar usaha seperti tadi pendapatan yang memang diperoleh bukan dari hasil penjualan produk-produk yang dihasilkan. Tapi tadi saya contohkan pendapatan di luar usaha itu seperti seandainya perusahaan itu mempunyai gedung yang 5 tingkat, tingkat 1, tingkat 2 dipergunakan untuk keperluan perusahaan tersebut, tingkat 4 dan tingkat 5-nya disewakan ya, kepada pihak lain dan mendatangkan pendapatan di sini sebesar 10.000. Lalu biaya di luar usaha, itu biaya-biaya yang dikeluarkan tidak ada kaitannya dengan kalau di sini pembelian bahan baku atau pembuatan produk ya, pembuatan produk dan penjualan produk. Tidak ada kaitannya di sini, tapi pendapatan itu di luar kegiatan yang tadi, di luar pembuatan produk, penjualan dan pembuatan produk dan penjualan produk. Tidak ada kaitannya dengan itu. Di sini dicontohkan adalah biaya di luar usaha itu 5.000. Kalau sebelumnya saya contohkan, misalkan kalau toko-toko kecil seperti misalkan kayak Alfamart, ya, Indomart, di mana di halamannya tersebut ada jongko-jongko ya atau kereta dorong yang berjualan memakai kereta dorong, di mana mereka menyewa tempatnya ke perusahaan tersebut, ke Alfa atau ke Indomart tersebut. Maka itu ada pembayaran sewa dari penjual-penjual yang di halaman itu merupakan pendapatan di luar usaha. Adapun biaya-biaya di luar usaha saya contohkan seperti retribusi, pungutan kebersihan, lingkungan, mereka membayar ke sana karena kebetulan perusahaannya di sini distribusikan sebesar 5.000 ya. Jadi pasti itu biaya di luar usaha itu pasti ada ya. Misalkan untuk yang lain-lainnya, pembayaran-pembayaran yang tidak ada kaitannya dengan penjualan dan biaya produk, biaya pembuatan produk atau biaya penjualan, tidak ada kaitannya. Di sini 5.000. Maka laba bersih sebelum pajak ada 89.000. Ini 89.000 adalah laba yang diperoleh namun belum dikenakan pajak. Contoh sebelumnya dimisalkan di sini di laba sebelum pajaknya 77.000, sementara pajak penghasilannya kewajiban pajaknya 35%, yaitu sebesar 26.950. Jadi 50 laba bersih setelah pajaknya 50.050 rupiah. Jadi kalau kita melihat contoh yang ini, kita bisa pastikan bahwa laba bersih sebelum pajaknya adalah 89.000, namun ini belum dipotong pajak. Ya, belum dipotong pajak. Jadi laba usaha bersihnya itu yaitu setelah 80.000 dipotong pajak
dan 80 ini 89.000 dipotong pajak. Nah, itulah laba bersih dari laba usaha, laba bersih setelah pajak dari perusahaan tersebut. Nah, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan pada hari ini, pada kesempatan ini, ya. Coba saya harapkan kalian bisa mencermati contoh-contoh yang ada untuk perhitungan laba rugi di sini. Kita membedakan mana laba rugi yang dibuat oleh perusahaan dagang, formatnya seperti ini, dan bagaimana cara membuat laba rugi dari perusahaan manufaktur, di mana kegiatannya diawali dengan pembelian bahan baku, lalu diproses, ya, menghasilkan bahan jadi, lalu dijual. Nah, mungkin pada kesempatan ini saya cukup sampai di sini, ya, sampai di sini dulu, dan semoga saudara-saudara sekalian bisa memahami. Ya. Coba perhatikan pesan saya dari contoh-contoh di sini sehingga kita dapat membedakan bagaimana membuat laporan laba rugi perusahaan dagang dan laporan laba rugi perusahaan yang manufaktur. Demikian, assalamualaikum